Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 topik utama eh, yang hangat pada akhir-akhir ini terkait tentang pendidikan tinggi dan saintek. Pertama, Presiden Prabowo berdiskusi dengan para pimpinan perguruan tinggi, lebih dari 1.000 pimpinan perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentang pernyataan yang menarik dari Dr. Stella, Wamen Pendidikan Saintek. Beliau mengatakan bahwa menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam kemajuan sebuah bangsa. Yang ketiga adalah terkait dengan rencana Bapak Presiden untuk berdiskusi dengan pimpinan perguruan tinggi di UK, ya, di Inggris, perguruan tinggi ternama di Inggris. Ketiga isu ini, topik ini bukanlah hal yang baru. Ini sudah dibahas oleh periode kepresidenan pemerintahan sejak puluhan tahun yang lalu. Salah satu masalah yang sangat krusial di dunia pendidikan kita adalah pengelolaan SDM. Jadi, di dalam pengelolaan perguruan tinggi, pengelolaan pendidikan, tentunya salah satu yang paling penting, yang paling krusial adalah pengelolaan SDM yang benar, tepat, dan sesuai. Saya ingin memberikan sebuah contoh kasus bagaimana Malaysia melakukan pengelolaan SDM di dunia pendidikan. Pada tahun 2007, saya sebagai research assistant dan teman saya juga yang baru saja menyelesaikan doktor di bidang pendidikan khas di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, diminta untuk melapor ke ibu pejabat, kalau di Malaysia namanya, di kantor pusat Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada waktu itu masih berpusat di Kuala Lumpur. Saya ikut menemani beliau dan bertemu dengan pimpinan bagian pendidikan khas. Nah, saya diperkenankan untuk mengikuti pertemuan itu. Dan pada ruangan itu, beliau menayangkan kepala bagian pendidikan khas ini, kalau di kita ini kepala pendidikan bagian pendidikan khusus, ya, pendidikan disabilitas. Beliau menayangkan sebuah PPT yang menampilkan bagaimana pemetaan para magister yang sudah selesai dan para doktor yang sudah selesai. Pendataan mereka, SDM di dunia pendidikan, ya, yang sedang menempuh pendidikan magister, yang sedang menempuh pendidikan doktor, apa bidangnya, itu sangat jelas. Sangat jelas, dan kemana mereka akan ditempatkan setelah tamat, itu sudah ada. Maka beliau inilah, doktor saya ini, kawan saya ini, ditunjukkan bahwa saudara atau doktor akan dipindahkan ke ibu pejabat ini untuk mengembangkan kurikulum pendidikan khas sesuai dengan bidangnya. Coba bayangkan, baru selesai, sudah dipanggil dan ditempatkan, bukan sebagai pejabat, akan tetapi sebagai ketua pengembangan kurikulum. Itu sebagai contoh kasus. Bagaimana jelasnya, akuratnya, ya, pengelolaan SDM di bidang dunia pendidikan di Malaysia itu. Nah, itu salah satu yang harus diminta kepada para pimpinan, ya, terkait dengan isu 3 topik yang hangat tadi yang saya sampaikan di awal itu. Salah satu adalah pengelolaan
Ya, SDM yang harus ditekankan kepada setiap pimpinan perguruan tinggi, bagaimana mengelola sumber daya yang ada dalam memajukan universitasnya masing-masing, dalam memajukan institusinya masing-masing, terukur sejauh mana kita mampu mengejar ketertinggalan kita dengan universitas-universitas lain yang ada di negara jiran kita. Tidak usah dulu dengan universitas-universitas yang ada di dunia, tapi di universitas yang ada di Malaysia. Kita lihat ranking universitas di Unirank itu. Ya. Di US ranking university itu. Sekitar 20 universitas di Malaysia itu masuk dalam 1000 besar universitas terkemuka di dunia. Kita hampir 200-an universitas di Indonesia hanya masuk segelintir saja yang masuk dalam 1000 besar. Ini yang harus ditekankan, salah satu adalah pengelolaan SDM-nya. Itu salah satu contoh kasus. Maka, apa yang harus dilakukan salah satunya oleh kementerian adalah meminta komitmen setiap pimpinan perguruan tinggi, inovasi, tindakan konkret, dan capaian konkret. Langkah-langkah konkret, tindakan konkret, dan capaian yang sudah dicapai setiap tahunnya dalam memajukan institusinya. Kalau tidak ada kemajuan dalam per tahunnya yang signifikan yang dicapai oleh setiap perguruan tinggi, berikan peringatan, sanksi, dan tindakan-tindakan yang lain yang dapat memajukan pendidikan kita. Demikian. Mungkin tanggapan dari saya tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk ikut memajukan dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.